Oke, kita lanjut. Nah, yang di sini ada juga contoh soal di mana dia menanyakan dot produk dari dua buah vektor yang dikalikan, tetapi dia tidak mengetahui berapa sudut yang terbentuk antara dua vektor. Misalnya, ada suatu vektor A, anggotanya adalah 1 dan negatif 3. Kemudian vektor B, itu nilainya adalah negatif 4 dan 2. Pertanyaannya adalah berapa besar sudut yang terbentuk antara vektor A dan B, seperti ini. Jadi kalau kita ilustrasikan seperti ini ya kira-kira ya, ini vektor A, ini vektor B. Nah, besar sudut di antara keduanya ini yang tidak diketahui besarnya berapa tetanya. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa menggunakan cara sebelumnya di mana A dot B sama dengan panjang vektor A kali panjang vektor B dikali cos theta. Nah, untuk A dot B kita pakai cara sebelumnya di mana kita hanya perlu mengalihkan elemen-elemen yang seletak. Di mana 1 dikali negatif 4 ditambah negatif 3 dikali 2 sama dengan panjang vektor A dengan mengakarkan kuadrat-kuadrat dari masing-masing elemennya, yaitu 1 kuadrat ditambah negatif 3 kuadrat, kemudian ini dikali dengan akar dari panjang vektor B. Sama caranya, yaitu negatif 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat dikali cos theta, seperti ini. Kemudian hasilnya yang ini berapa? Ini dulu, baru ini. Berarti gimana? Negatif 4 ditambah negatif 6, hasilnya negatif 10 ya. Sama dengan ini 1 ditambah 9 itu akar 10. Lalu yang ini 4 kuadrat itu 16 tambah 4 20 ya, kali cos theta. Nah, yang ini boleh gabung kan? Akar dengan akar sehingga kita gabungkan dia menjadi 200. Ini minus 10 tetap kali cos theta. Nah, yang akar 200 ini kita sederhanakan lagi. Bukankah 200 itu sama dengan akar dari 100 dikali 2? Nah, 100-nya bisa keluar akar jadi 10. Sisa angka yang masih di dalam rumah akar adalah 2. Seperti ini ya. Nah, yang mana bisa kalian sederhanakan lagi? Kita lihat yang antar sisi kiri maupun kanan ada sama-sama 10. Ini 10-nya kita coret-coret ya. Jadilah di sini nilainya negatif 1 sama dengan akar 2 di sini cos theta. Nah, untuk dapat nilai cos theta saja, maka kita bagi yang single, yang jomblo ini dibagi dengan yang tidak jomblo, yaitu minus 1 dengan akar 2. Nah, berhubung akar 2 ini sebagai penyebut dan dia bentuknya akar, maka dia wajib diapakan? Dirasionalkan.
Jadilah begini, akar 2 per akar 2. Jadi hasilnya adalah berapa? Negatif 1/2 akar 2. Nah, kita ingat-ingat nilai cos berapa yang hasilnya setengah akar 2 dulu. Cos berapa? Kalau diingat-ingat sudut istimewa itu gimana? Ya, nilai cos yang bernilai setengah akar 2 adalah 45 derajat. Tapi hati-hati, ini ada tanda negatif di depan. Ya, berarti nilai cos yang bernilai negatif. Ingat-ingat, rentang untuk theta dalam hal ini hanya berlaku untuk dua kuadran, yaitu kuadran 1 dan kuadran 2, karena batasnya sampai 180 derajat saja. Nah, kita ketahui yang di kuadran 1 ini semua jenis trigonometri bernilai positif ya, termasuk cos juga. Nah, sedangkan di kuadran 2 yang bernilai positif hanyalah sin dan balikannya, yaitu kosekan, sehingga cos sendiri bernilai negatif di kuadran 2, sehingga kita bisa simpulkan bahwa cos negatif setengah akar 2 ini dia masuk ke kuadran 2 ya. Masuk ke kuadran 2, kita lihat lagi berapakah nilainya. Kita bisa dengan pendekatan sudut 180 derajat ini berkurang 45 derajat. Kenapa berkurang? Agar dia tetap berada di kuadran 2 ya. Sehingga hasilnya adalah 180 derajat kurang 45 derajat adalah berapa? 135 derajat. Jadi besar sudut yang terbentuk antara vektor A dan B adalah 135 derajat. Seperti ini. Oke, segitu dulu. Terima kasih.